Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi adik-adik. wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah ini. Pada sore hari ini saya akan membahas ini tentang common emitter voltage divider bias ya. Jadi ini konfigurasinya adalah seperti ini ya. Ini penguat yang boleh dibilang ini ya sering muncul gitu kan ya. Sering muncul, dan ini kasus yang cukup komplit ini ya. Ada tegangan dividernya di sini ya, kemudian ada RE dan bypass kapasitornya. Jadi yang ini kemarin kita sudah bahas, maka sekarang kita akan ke contohnya ya, ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya ini kita akan melihat dari sini. Jadi misalkan ya seperti ini kasusnya, ada sebuah penguat ya, penguat transistor, dia dengan R ya, dengan R1 dan R2 ya. Kemudian ada ada transistor, kemudian di sini 3,6 V RC-nya, dan di sini RE-nya ada 1 kilo ohm ya, dengan bypass kapasitor ini. Kemudian di sini V-in, V-in-nya ini besarnya 1 milivolt ya, VPP. VPP-nya 1 milivolt. Nah, tentunya nanti kita diminta untuk mencari berapakah nilai Z inputnya ya. Kemudian berapakah nilai Z outputnya. Kemudian nilai AV-nya ya, tegangannya ya. Penguatan tegangannya, gain tegangannya. Dan kemudian berapa nilai tegangan VO-nya ya. Oke, nah ini adalah rangkaian yang basic. Nah, rangkaian basicnya ini terus nanti bisa pula dimodifikasi dengan yang lebih komplit lagi gitu. Nanti bisa dimodifikasi dengan di sini ada R input di sini ya, ada tambahan resistor input. Kemudian di sini ada resistor RL-nya, tegangan bebannya gitu ya. Nanti bisa ditambahkan seperti itu. Jadi ada efek pembebanan juga di sini. Nanti kasusnya, penyelesaiannya ada sedikit beda, sedikit advance ya. Kalau yang seperti ini. Jadi kita akan membahas yang basicnya dulu, adalah untuk yang penguat transistornya di sini. Untuk kita mencari berapakah Z inputannya di sini ya. Z inputannya itu nilai yang terlihat di sini kan ya, yang terlihat di sisi inputannya. Dan kemudian Z outputannya itu nilai resistansi, impedansi yang terlihat pada sisi outputannya di sini. Rasanya itu seberapa nilai Z in dan Z out-nya untuk rangkaian yang basic ini. Penguat voltage divider common emitter ini. Nanti juga bisa ditingkatkan lagi ya dengan kaskade. Syukur nanti kita bisa bahas juga di sini kalau waktunya cukup. Kaskade. Jadi ini untai yang satu ini ya, untai yang satu ini, yang basic ini kemudian didobelkan di sini. Ini kan tahap 1, ada tahap kedua di sini, ada tahap ketiga di sini dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa bertahap. Nah, itu tentunya lebih advance lagi ya. Nah, itu yang nanti soal Anda waktu UAS nanti akan
sampai ke situ ya. Jadi sampai ke situ. Jadi soalnya tidak cuma seperti ini nanti yang UAS ya. Tapi nanti sampai penyelesaian sampai kaskade. Jadi ini yang rangkaian ini ya, rangkaian basic ini kemudian ada rangkaian lagi didobeli ya, di serial lagi dengan rangkaian yang berikutnya, bisa lagi dengan 3, minimal 2 sampai di sini ya. Kemudian ada R-in dan ada RL-nya, sehingga nanti tentunya double-double, Anda harus mikir yang lebih. Makanya ini saya akan menunjukkan yang lebih detail bagaimana penyelesaiannya kan. Kita mencari Z-in, ZO, AV, kemudian VO gitu ya. Dan lain-lainnya tentunya ada bisa dengan anakan turunannya ya lagi. Oke ya, jadi nanti ini saya akan membahas step by step. Jadi nanti silakan kalau kalian belum paham ya step by step ini, nanti silakan kalian untuk bertanya ya. Boleh interupsi, boleh. Oke, caranya langkah pertama itu ya, kalian harus harus membuat analisis DC-nya dulu nih di sini. Oh, ini ada VCC juga di sini ya. VCC-nya itu 10 volt ya di sini. 10 volt. Betanya 150 ya. Oke, langkah pertama ya. Kita harus mencari rangkaian ekuivalen DC-nya ya. Jadi kita mencari rangkaian ekuivalen DC-nya. Ini untuk kita mengetahui ya bagaimana tegangan-tegangan yang ada di sini ya. Tegangan-tegangan yang ada di sini. Kemudian sebenarnya rangkaian ekuivalen DC ini nanti kita juga akan bisa menentukan pula transistor ini dia aktif apa tidak gitu. Ketika tidak aktif ya maka ini berarti tidak jalan gitu, penguatannya tidak jalan. Ya, kan ada syarat-syarat transistor aktif dan syarat-syarat transistor tidak aktif kan ya. Ya. Oke, tapi ini untuk pembuktian yang pertama ini tentunya tidak usah sampai ke sana, nanti ini udah saya pilihkan rangkaian yang aktif kan ya. Rangkaian yang aktif. Kemudian di sini rangkaian ekuivalen DC-nya berarti gambarnya adalah di sini kan kapasitornya itu akan terbuka kan ini karena dia kita melihatnya dari sisi DC-nya ya. Ini akan terbuka, ini akan terbuka, ini akan terbuka ya. Kapasitornya semua akan terbuka karena akan terkondisikan terbuka kan ya, karena DC tidak bisa melewati kapasitor ini. Oke. Bisa dilihat ini adik-adik gambarnya? Mohon Bisa, maaf, Pak. Pak. Bisa, Pak. Sedikit buram, Pak. Sedikit buram ya. Oke. Udah tolong hidupin. Oke, kemudian mulai dari rangkaiannya ya. Berarti rangkaian ekuivalen DC-nya itu dia adalah kita melihat di sini.
Oke, jadi di sini ada VB kan ya. Ada VB di sini. Ada R1, ada R2 di sini kan ya. Ada RC di sini, ada RE. Yang di sini besarannya adalah 10K itu. Kemudian ini 2,2K. Kemudian di sini 3,6K. Kemudian di sini 1K ya. 1 kilo ohm. Di sini VCC-nya dia adalah 10 volt. Ini adalah rangkaian DC-nya. Maka kita nanti harus mencari ini kan, VB-nya itu berapa nilainya kan ya. Pada titik VB ini berapa ya. Berarti nanti kita juga harus nyari nih di sini RC-nya itu di titik RE dan RC-nya berapa di sini kan. RE ya, di titik E dan di titik C ini berapa. Kita bisa mencarinya juga nanti. VC ya, VE juga kita bisa mencari. Harusnya pakai yang agak besar ini ya. Ya, berarti kita nyari VB-nya di sini. Untuk mencari VB-nya, ya ini kan kita tahu di sini ada R berapa ini? R2 ini dan ada R1 di sini kan. Maka di sini tegangan yang VB yang disebut tegangan VB itu kan tegangan yang di sini kan. Tegangan VB itu kan dia tegangan antara di sini ya, ground di sini kan ya. Ground di sini dengan di sini kan ya. Gitu. Maka berarti ini adalah R2 ini dikali I yang mengalir ke sini kan ya. I yang mengalir ke sini. Ya. Atau ya singkatnya berarti ini kita bisa mencarinya dengan langsung seperti kan VB sama dengan ya. VB sama dengan berarti 2,2 kilo ohm ya per R total kan ya. R total yaitu 2,2 kilo ditambah 10 kilo kan ohm dikali tegangan VCC-nya kan ya 10 volt gitu kan. Ini ya. Ini paham nggak ini? Ketika di sini ada tegangan ya, tegangan, di sini ada pembagi tegangan ya. Makanya di sini kan namanya disebut sebagai konfigurasi voltage divider kan ya. Karena ada pembagi tegangannya di sini loh. Tegangan VB-nya itu dia merupakan hasil pembagian dari R1 dan R2 kan di sini. Ketika di sini ada ground ya, kemudian di sini ada V10 volt ya. Di sini V10 volt, maka berarti tegangan pada di VB-nya ini di tengah-tengah ini kita bisa mencarinya dengan 2,2K per 2,2K di R totalnya ini kan, ini R totalnya. Ya, berarti ini berarti sama dengan 2,2K per 12,2K dikali 10 volt gitu ya. Dikali 10 volt. Maka ini sama dengan hasilnya sama dengan 1,8 volt ya. Ini adalah VB-nya ya. V di sini ya. Jadi udah ketemu V di sini, VB. Kemudian kita mau mencari VE di sini ya. Setelah ini ketemu kan, ini titik ini udah ketemu dia tegangan antara di sini sampai sini ya, itu adalah dia 1,8 volt di sini ya.
Tegangannya 1,8 volt. Semua udah tahu ya, ini cara mencarinya ya. Kemudian Ya, Pak. kita mau mencari VE di sini. Kan di sini udah ketahuan di sini. Ya. Kita mau mencari tegangan yang ada di RE ini. Kita kan tahu di sini ya. Di sini tegangannya berapa ini? Tegangan antara VE. VBE berapa ini? 0,7 bukan Pak? 0,7 volt. 0,7 volt ya. 0,7 volt. Berarti ini adalah 0,7 volt. Ya. 0,7. Maka VE kita bisa mencari nggak? Apa? Bisa Pak. Berapa, Dek? 1,8 dikurangi 0,7 Pak. 1,8 dikurangi 0,7 volt ya. Sama dengan berapa nih? 1,1 volt ya. Nah, ini udah ketemu VE sama dengan 1,1 volt gitu ya. Oke. Kemudian sekarang VE di sini udah ketahuan nih di sini ya. VE di sini udah ketahuan. RE ada, berarti kita bisa mencari di sini IE di sini. Harus ya, karena di sini kan ada tegangannya udah fix. VE-nya di sini udah ketahuan kan? VE kan ini ada 1,1 volt kan. Di sini ada 1 kilo kan. Berarti kita bisa mencari kan I-nya di sini itu berapa? IE-nya jadinya berapa di ini? Maka IE-nya berapa ini? Apa bagi VE apa? dibagi RE Pak. VE dibagi RE ya. RE Pak. VE dibagi RE sama dengan berapa? 1,1 volt per RE-nya 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm. Sama dengan 1,1 milivolt ya. Milivolt ya. Miliampere ya. Miliampere. Mili kan, ini kilo, seperkilo kan ini. Ini volt, ini kilo ohm kan, ini 1000 kan. Maka dia mili kan. 1,1 miliampere ya. Ini adalah IE ya, IE. Nah, kemudian kita akan mencari VC di sini. Mencari VC-nya gimana caranya ini? Mencari VC-nya gimana caranya? Nah, kita bisa melakukan pendekatan seperti ini ya. Jadi kan IE sudah bisa kan di sini. IE udah ketemu nih. IE 1,1 miliampere. Ini yang di sini. IE. Nah, IC di sini ini kan kurang lebihnya sama dengan IE. Jadi kita bisa IC sama dengan IE ya. IE. Waktu dulu DC biasing ini udah dibahas ya. Jadi kurang lebihnya sama dengan IE ya. Maka kita bisa mencari ya IC di sini udah ketahuan kan berarti sama dengan IE di sini berarti kita anggap 1,1 miliampere kan ya. Kemudian di sini ada tegangan 10 volt ya. Ada tegangan 10 volt. Di sini ada 3,6 K. 3,6 K. Maka di sini kita bisa mencarinya ya. VC sama dengan VC sama dengan IC kali RC, Pak. Ya, IC kali RC kan ya. VC dia tegangan yang di sininya itu dia IC kali RC, tapi kan di sini ada offset di sini kan ya. Ada offset di sini, dia agak di atas, dia nggak di bawah sini, dia tapi di atas sini. Berarti dia ada 10 volt dikurang IC kali RC ya berarti. Berarti 10 volt berarti VCC dikurangi IC kali
RC gini ya. Gitu ya. Ini. Jadi V di sini itu sebenarnya dia adalah IC kali RC kan ya. Tapi di sini dia kan mepet ke atas nih. Sedangkan di sini berarti ada tegangan yang di sini kan ya. Ada tegangan yang di sini. Kita bisa mencarinya di sini. Berarti sama dengan 10 volt dikurangi IC-RC ya. IC-nya kan berarti 1,1 mili ya. 1,1 miliampere dikali RC. RC-nya berapa nih di sini? 1 kilo ohm. 1 kilo ohm ya. Berarti sama dengan 10 volt dikurangi 1,1 volt ya. Mohon maaf, Pak. Kilo ohm ya. Ini kan RC-nya berapa? 3,6 ya. 3,6, Pak. Ya, RC-nya 3,6 K ya ini. RC-nya 3,6 K. Tadi salah. Ini ya 3,6 K ini di sini. Maka di sini berarti 3,6 kali 1,1 ya. 3,96. 3,96 volt. Berarti ini sama dengan 6,04 volt ya. Volt. Oke, jadi kita udah tahu sekarang posisi tegangannya di sini. Tegangan VB-nya sekian. VB-nya 1,8. Kemudian VC-nya 6,04 volt, VE-nya 1,1 volt ya. Sudah ketemu. Kemudian ini analisis DC-nya sudah cukup. Biasanya seperti itu sudah cukup ya. Kemudian sekarang kita karena di sini ini ya, ini kan ekuivalen DC kan. Sekarang kita mencari ekuivalen AC-nya kan ya, rangkaian ekuivalen AC-nya. Jadi kita lihat dari sudut pandang AC. AC-nya itu apa? AC-nya itu adalah ini kan, sinyalnya ini maksudnya. Ini kan sinyal, small signal AC di sini kan ya. Sinyalnya ini AC. Ketika dia bisa lewat ke sini kan, dia memang bisa lewat kan. Ini dia lewat kapasitor di sini 1 milivolt ini dia bisa lewat masuk ke penguat transistor di sini kan ya. Ini kemudian biar dia aktif, maka dia di sini akan dikuatkan ya dengan gain tertentu sehingga dia akan ke sini hasilnya. Ya. Rangkaian ekuivalen AC. Kita bisa mencarinya tadi kan rangkaiannya. Ya, semua udah paham kan ini? Caranya kan itu kan ya. Kemudian ada R1-nya tadi. Ada R1-nya, kemudian dia paralel dengan R2-nya kan ya. Ini kan 10K paralel 2,2K ya. 10K paralel dengan 2,2K kan. Kemudian dia ketemu dengan ini dia ketemu dengan kaki basis kan ya, basis ke sini ya. Nanti kita modelkan dengan
RE kan ya, dengan beta RE kan ya. Ini kemudian kita modelkan dengan beta RE kan ya, ketemu beta RE. Beta RE ya. Kemudian di sini pemodelan transistornya dia ketemu dengan RO ya. Kalau ini RO kalau tidak dianggap RO. Kalau ada nilai ya kita masukkan nilai. Kalau ini lebih besar, RE-nya, RC-nya jauh lebih besar, maka kita bisa mengabaikan ini. Berarti RC ini paralel dengan 3,6 G ya. Nah, adik-adik, di sini ada 1 K. Jadinya gimana nih 1 K? Dia masuknya di mana? Ini 1 K. Nggak masuk, Pak. Kenapa tidak, Dek? Ada apa? Bypass, Pak. Ada bypass Pak. ini kan ya. Ada bypass kapasitor ini kan ya. Sehingga dia, Iya, Pak. kemarin yang udah saya bilang kan ya, ini dia akan dianggap sebagai short kan ya. Bagi AC ya, bagi AC dia akan dianggap sebagai short. Kalau bagi DC kan tadi dia dianggap open kan ya, tapi kalau dia untuk AC dia akan bisa lewat ke sini. Dia tidak akan lewat ke resistornya di sini, dia akan lewat ke sini. Maka di sini dia dianggap dia tidak ada kan ya. Karena dia tidak lewat ke sana. Oke, ini VO ya. Suaranya menjadi VO. Oke, kemudian kita bisa mencari di sini, kita cari R aksen E. RE berapa? 26 milivolt per IE kan ya. 26 milivolt per IE. E-nya berapa tadi? IE-nya 1,1 volt ya. IE-nya 1,1 mili ampere ini. 1,1 mili ampere. 26 milivolt per 1,1 mili ampere sama dengan 23,64 ohm ya. 23,64 ohm. RE-nya. Setelah RE ketemu, kemudian kita bisa mencari Z in-nya kan. Kita mencari Z in. Z in, Z yang terasa di sini kan ya. Terasa di sini. Z in ini apa? Paralel, ini paralel itu kan ya. Ya, ini paralel itu, paralel ini kan ya. Ini berarti 10K paralel dengan 2,2K paralel dengan beta RE kan ya. Nah, ini di sini kita bisa menyebutnya dia sebagai biasanya orang di sini menyebutnya sebagai Z bias ya, Z biasing. Ya. Ini Z in basis ini. Z in basis ya. Z in basis.
Oke, ini di sini kita bisa mencari Z-in basisnya dulu kita cari. Z-in basisnya berarti beta RE kan? Beta RE sama dengan 150 dikali RE. RE-nya 23,64 ohm ya. Ketemunya adalah 3,546 kilo ohm ya. 3,546 kilo ohm. Nah, maka kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Jadi Z-in-nya dia ini paralel ini kan ya. Z-in sama dengan 10K paralel dengan 2,2K paralel dengan beta RE kan ya. Beta RE-nya 3,546 kilo ya. Sama dengan kita pecahkan dulu yang di sini ya biar mudah. Ini 10K dikali 2,2K per 10K ditambah 2,2 Pak. 2,2K ya. Oke, karena ini K semua ya, jadi saya tidak bisa coret-coretkan ini. Oke, ini nanti hasilnya kan ya. Paralel dengan 3,546K ya. Sama dengan 10 kali 2 bagi itu hasilnya 180 1,8G. Paralel dengan 3,546G ya. Sama dengan 1,8G dikali 3,546G per 1,8 ditambah 3,546 ya. Ini pakai K ya, jangan lupa karena ini semua pakai K ya. Kalau tidak pakai K ya Anda harus disamakan semua kan ya. Sama dengan hasilnya 1,193 kilo ohm ya. Oke, sampai di sini paham nggak ini? Ini Z-in. Z yang terasa di sini kan ya. 1,93 kilo ohm. Ada pertanyaan nggak di sini? Belum ada Pak. Paham ya semua? Paham, Pak. Kecuali yang tidak tentunya ya. Yang tidak nanti dipelajari lagi ya. Kemudian kita mencari ZO. ZO-nya RO-nya kita anggap dia lebih besar daripada 3,6 ya, sehingga kita bisa mengabaikan ya untuk nanti yang mudah aja. Itu enggak ada keterangannya, maka ya kita anggap dia lebih besar, jauh lebih besar daripada RC-nya ya.
maka dia sama dengan RC ya. Sama dengan berapa tuh? RC-nya tadi berapa? 3,6 kilo. Ya, ZO-nya. Kemudian AV-nya. Gain-nya ya, AV-nya. AV-nya sama dengan min RC per RE. Sama dengan min 3,6 kilo ohm per 23, RE-nya kan 23,64 ohm ya. Sama dengan kayaknya ketemunya min 152,3 ya kali. Dia tidak pakai satuan kan karena dia kali ya, gain ya. Berapa kali penguatannya kan ya? Berarti min 152 kali kan ya. Tuh, berarti. Maka dari sini kita bisa AV-nya udah ketahuan, maka VO-nya kita bisa mencari kan ya. VO sama dengan VO-nya sama dengan berapa? A V in kan ya? A V in. AV kali V in kan ya. VI-nya kan tadi 1 milivolt ya. VPP. Maka berarti ini VO-nya adalah min 152,3 dikali PI-nya nanti 1 milivolt ya. Sama dengan min 152,3 milivolt ya, milivolt. Ini adalah tegangan VO-nya ya. Berarti VO-nya VPP-nya dia adalah 0,153 ya. 0,153 volt atau min 152,3 milivolt. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak, Dek? Ya harusnya Anda sambil coret-coret ini kan ya, menulis gitu kan ya. Kalau memang nggak kelihatan, nggak kentara ya. Ini sih saya rekam, nanti coba saya upload. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke. Kemudian sekarang bagaimana ya jika seandainya ini dimodifikasi gitu. Ini dimodifikasi ini sekarang ya. Ini kan masih yang basic. Nah, sekarang dimodifikasi. Bagaimana kalau di sini itu ada R inputannya ya, ada R inputannya di sini. Kemudian di sini ada RL-nya. Seperti gambar Nah, ini kalau seperti ini bagaimana gitu ya? Ada R inputannya ini 1 kilo ohm, ada R outputannya di sini. RL-nya di sini. Ini beban kan ya. Jadi ada beban kan ya. Karena memang aktualnya kan seperti ini. Ketika kita ada suatu blok ya, kemudian kita menghubungkan dengan blok yang lain kan ya.
maka itu akan dianggap dia sebagai beban kan ya. Ada beban kan di sini kan ya. Maka ada efek pembebanan di sini. Ada efek di sini juga nanti ada efek pembagian ini, pembagian tegangan di sini. Karena kan ini ada R inputannya di sini. Jadi nanti beda lagi, Dek. Ya, nanti beda lagi. Oke, cara penyelesaiannya bagaimana ya? Cara penyelesaiannya bagaimana? Sekarang kita cari tahu. Perlu digambar lagi nggak ini ya? Oke lah, nanti biar nggak bolak-balik. Jadi di sana tadi ada dimodifikasi kan ya? Dimodifikasi di sini tuh, kemudian ini, kemudian sana, ini, oke, ini di sini ada bypass juga. Kemudian di sini outputannya itu dia ada RL-nya. Ada RL-nya di sini. RL-nya tadi berapa tadi? 1,5 K. Ini 1 K. Ya. Dalemannya sama kayak tadi. Ini 10 K. 2,2 K. Ini 3,6 K. Ini 1 K. 1 K. 1 K. Nah, terus bagaimana pemecahannya ya? Tadi kan kita udah tahu, udah punya ya RO-nya ya. Tadi kita udah tahu, udah punya ZO-nya. Kita sudah ada ZO-nya, ada Z inputannya ya. Udah ketemu tadi untuk yang ininya doang kan ya, untuk yang ininya doang itu kita udah tahu kan ya. Z inputannya tadi kita ini udah tahu. Z outputannya di sini kita juga sudah tahu kan. Ya. Yang dicari tadi ya. Tadi Z inputannya adalah 1,193 kilo ohm ya. 1,193 kilo ohm ya. Kemudian Z outputannya tadi ketemu sama dengan RC 3,6 kilo ohm. AV-nya tadi ketemu min 152,3 ya. Min 152. Ini di sini tadi 1 milivolt ya. 1 milivolt. Jadi gimana nanti outputannya di sini? Pengaruhnya bedanya apa gitu kan ya? Bedanya apa? Nah, itu karena ada efek pembebanan, maka nanti juga tentunya akan ada beda kan ya. Karena
Di sini kan rangkaiannya menjadi lebih kompleks kan di sini. Di sini inputannya di sini ada 1G, berarti nanti di sini kurang lebihnya di sini akan menjadi dibagi dengan suatu Z in di sini kan ya. Jadi ada 1 milivolt ini berarti nanti akan dia melewati 1G dan melewati Z inputannya di sini gitu. Maka nanti kan berarti di sini ya dia 1 milivolt ini dia akan melewati R ini kan ya, melewati R dan melewati ZI-nya ini di sini, melewati ZI-nya ini. Ini 1G. Dan tadi kan ketemu ZI-nya di sini berapa ini tadi? 1,193 kan ya. 1,193 kilo ya, ohm. Satu 1,193 ya, itu ya ini. Nah, ini pada sisi inputannya kan ya. Pada sisi inputannya di sini. Ini kan terminal, ini penguat kan ya, ini penguat di sini kan. Kan penguat. Penguat CE ini kan, CE emitter, common divider ini kan ya. Ini ya. Dia menemukan Z akan menghadapi Z in ini. Kemudian pada sisi outputannya di sana, nah dia juga akan terbebani dengan suatu outputan di sini kan ya, ada RL di sini, ya. Jadi dia akan terasa di sini ya, VO kan ya, di sini VO-nya kan di sini, ya. Ini VO kan ini ya. VO di sini. Dia kayak sebagai sumber kan, bagi dirinya di sini, bagi outputannya di sini, dia kan luarannya kan terlihat sebagai sumber kan, maka bentuknya seperti ini kan ya, simbolnya. Kemudian dia akan outputan di sini, dia akan menghadapi suatu ZO kan ya, menghadapi ZO. ZO di sini. Kemudian dia menghadapi suatu RL di sini. Ini ZO. ZO-nya dia adalah 3,6 kilo. RL-nya dia tadi berapa? Oh, ini 1,5 kilo ya. 1,5 kilo. Kalau Anda melihat ini dia akan terasa, model ini dia akan terasa seperti Thevenin kan ya. Ini untai Thevenin di sini. Jadi untai Thevenin luarannya dia akan seperti ini kan ya. Ini ZO dan ini dengan RL. Maka nanti kita bisa mencari kan ya. ZVin-nya itu dia akan jadi beda di sini kan ya. Ini kan Vin di sini kan ya. Vin di sini. Maka di sini VI-nya itu kan jadi V basis kan ya, V kecil kan ya, V kecil basis kan di sini. Inputan bagi sini kan ya, inputan bagi sini kan, bagi untai ini kan ya. Kemudian ada gain, keluarannya gain di sini sana. Berarti di sini A V in di sini ya. AV kali VB di situ ya. AV kali VB di sini berarti. Ya. Jadi kita cari sekarang V-in, VB-nya di sini itu berapa gitu kan ya. VB-nya berapa? Ini V kecil ya, berarti V kecil. Untuk AC kan ini ya. Ini VAC kan ya. Voltage AC, V kecil. Kalau V besar itu DC ya,
DC. Kalau ini V-nya kecil berarti dia AC ya, small signalnya ini di sini. Ya, kita simbolkan V kecil. Kalau V besar tadi, V besar ini adalah VB-nya itu kan ya. V basis yang pertama tadi. Ini V besar ini ya. Ini V besar ini. Karena kita tadi dalam mode DC kan ya. Mode DC V besar. Kalau di sini sekarang dalam mode AC, kita menggunakan notasi yang kecil, VB. Supaya kalian nggak bingung ya, ini saya jelaskan. Kita perlu membedakan itu kan, supaya kita nggak bingung. Maka VB di situ dia adalah, gimana caranya? VB di sini berapa nih nilainya? Di sini berapa nilainya? VB kecil di sini. Dia kan 1 milivolt di sini. Dia melewati 1K dan terasa di sini dia akan seberapa di sini. Ketika tadi dia tidak ada 1K, dia akan tetap di sini 1 milivolt sama dengan yang di sini. Tapi sekarang ini ada 1 kilo di sini. Maka di sini akan ada beda di sini. Dan pemodelannya kan menjadi seperti ini ya. Pemodelannya seperti ini. Ini ada tegangan 1 milivolt di sini, maka dia akan ada pembagi di sini. Ini dibagi dengan tegangan dibagi dengan ini kan ya. Maka berarti dia untuk mencari tegangan di sini itu kan dia kayak apa di pembagi tegangan di sini kan ya. Pembagi tegangan DC di sini ya. Ya, maka kita bisa mencarinya dengan Zin kan di sini kan. Zin-nya adalah 1,193 kilo kan ya. 1,193 kilo dibagi R total kan di sini. Ini tambah ini kan ya. Berarti 1 kilo ditambah 1,193 kilo gitu. Ya. Sama dengan berapa tuh? Ini sama dengan dikali dengan 1 milivolt di sini kan ya. 1 milivolt. Inputannya ini kan ya. 1 milivolt. Ketemunya dia adalah 1,193 dibagi 2,193 G. Sama dengan kali 1 milivolt. 1,193 dibagi 2,193. Nol koma 544 dibagi maka dia milivolt ya. 0,544 milivolt. Oke, ini paham nggak ini? Pembagian tegangan ini. Ini ya di sini kan kita mau mencari VB di sini ya. Maka ini adalah ini bagi R total ini ya. Dikali ini. Sama dengan ini.
Halo adik-adik, dapat dimonitor ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke. Itu kita baru ketemu VB di sini ya. Baru ketemu VB di sini. Nah, kemudian kita untuk mencari VTevenin di sini. VTevenin output-nya di sini. Dia kan A, VB kan di situ. Maka kita cari di sini. V output ya tanpa AVB-nya kan ya. A kali VI-nya kan ya. AV kali V basisnya ini sama dengan AV-nya kan min 152,3 ya dikali VB. VB-nya 0,544 milivolt ya. Sama dengan 152,3 dikali 0,544 sama dengan 82, ini pakai min ya, min 82,85 milivolt. Jadi ada penguatan min 152 kali kan ya. Maka di sini kita bisa mencari ketemunya di sini berarti min 82,85 ya milivolt. Jadi tegangan di sini itu dia adalah min 82,85 milivolt gitu kan. Ini. VO tanpa beban di sininya ya. VO tanpa beban itu di sini. Min 82,85 milivolt. Tapi nanti ketika kita mencari VO yang ada beban di sini, VO di sini ya, berarti ini pembagi tegangan lagi di sini ya. Ini dibagi dengan itu kan ya. Ini adalah VO tanpa beban ya. Ini ya VO tanpa beban ya. Sekarang karena di sini kan ada beban kan ya, ada beban Z, ada beban RL, maka dia dan di sini akan menghadapi ZO, maka dia seolah-olah di sini akan dibagi menjadi ini seperti untai Thevenin kan ya, Thevenin. Maka di situ hasilnya ini pembagi tegangan lagi di situ ya. Berarti VO sama dengan ya ini 1,5 K dibagi 1,5 K ditambah ini kan 3,6 Oke. Dikali min 82,85 milivolt ya. Milivolt sama dengan 1,5 ditambah 3,6. 5,1 K, 1,5 K. Lima dibagi 5,1. 0,294 dikali min 82,85 milivolt sama dengan 24,35, Pak.
85. 24,3 24,3 berapa? 6. Oke. Ini adalah millivolt ya, ini millivolt. VO, jadi VO dengan bebanannya di sini. Oke, jadi yang penting adalah ini kan ya. Kalian paham berarti kan fungsi pembagian tegangan di sini kan ya. Fungsi pembagian tegangan di situ. Ya, kemudian di sini kan ada VO tanpa beban, nanti ketika ada dihubungkan dengan suatu RL, nanti dia akan ada efek pembebanan di sini gitu ya. Ada efek pembebanan di situ. Sehingga ini juga harus dibagi lagi. Nah, maka nanti ketika Anda sudah paham yang seperti ini ya, nanti Anda akan bisa membuat kaskade, untai kaskade di sini ya. Jadi ada ini, ya ini untai yang ini, basic ini, kemudian dikaskadekan. Ada tahap berikutnya ya. Ada untai yang seperti ini lagi di situ. Ya, ada untai yang seperti itu lagi di sana, maka bisa bertahap. Ya. Jadi Anda bisa menganalisis rangkaian yang kompleks nanti kan ya, kaskade. Oke, kayaknya kaskade kita bahas minggu depan saja ya. Karena itu juga lebih panjang kan ya, lebih panjang. Cuman ini Anda simpan ya ini. Ini Anda simpan contoh ini ya, kita simpan berarti ZO, Zin, AV-nya adalah seperti ini kan ya, kita simpan ya. Untuk kita pakai ya minggu depan. Kita pakai ini yang simulasinya yang kasusnya yang sama ya. Jadi ini cuman ini tahap pertama, tahap keduanya juga sama ini gitu ya. Kemudian ada beban, tidak ada beban gitu, nanti kita bisa perkirakan, bisa kita simulasikan. Oke, jadi ini pertama Anda harus pahami dulu ya sebelum minggu depan kita ke untai kaskade ya. Karena pastinya akan lebih rumit lagi kan untai kaskade daripada yang ini ya. Dengan ada R inputan saja itu kan udah beda, ada tambah sedikit. Tidak rumit ini sebenarnya ya bagi yang paham, tapi bagi yang tidak paham kan ini bingungin juga kan ya. Makanya Anda harus pahami ini kan ya. Pahami kenapa bisa seperti itu. Kenapa harus ini, kenapa harus itu ya. Ya jawabannya karena ini beda kan ya, rangkaiannya beda. Ada di sini ada RL, itu ada RIN, sedangkan yang pertama tadi kan tidak ada kan. Contoh yang ini kan tidak ada. Contoh yang ini kan tidak ada kan. Ini seperti ini kan ya, rangkaian contoh pertama tadi. Kemudian contoh kedua kan ini ada R, ini sama itu kan ya. Sehingga perlakuannya kan jadi beda ya. Perlakuannya beda. Tapi kan karena dia menggunakan basis yang sama ya, rangkaian untai dasar yang sama ini, konfigurasinya sama persis, komponennya sama persis, maka ini kita bisa analisis lebih lanjut ya dengan dari yang soal pertama tadi kan ya. Ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke ya. Oke adik-adik, kira-kira ya cukup sekian dulu ya. Ini kasihan yang nggak hadir nanti tidak ketinggalan jauh juga. Oke, terima kasih kehadirannya. Ini pas hari libur juga ya, tapi saya pikir daripada